Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin membahas ada artikel dari Mirror yang menyebutkan situasi di dressing room ya. Ini apa namanya? Beberapa atau dari sumber terdekat di Manchester United di dressing room mengatakan kalau ada perhatian terkait dengan situasi atau body language dari Marcus Rashford, kalau ya sang pemain ini dinilai lebih menunjukkan ketidakhappyan ya, ataupun juga cenderung ke sedih nih. Dia tidak happy lah ya di atas lapangan. Ini kenapa gitu loh? Pemain yang menurut gue juga cukup sering disorot kan beberapa pertandingan terakhir ini, karena dianggap ya terlalu egois lah ya kan, individualis. Kalau bahasa gue sih sering membuat salah keputusan-keputusan yang salah. Koreksi-koreksinya banyak banget lah. Dan koreksi-koreksi ini tidak hadir sebenarnya di musim lalu, di mana gaya permainan dari Marcus Rashford sebenarnya musim lalu dari musim lalu dan juga musim ini ya, menurut gue tidak terlalu banyak berubah. Perbedaannya tentu saja musim lalu dia bisa menghasilkan 30 gol. Nah, itu kan bedanya. Musim ini dengan gaya permainan yang tidak jauh beda, raihan gol dari Marcus Rashford masih belum bagus-bagus banget nih, ya kan? Paling tidak kalau melihat catatannya musim lalu. Dan bagaimana situasi Manchester United di kompetisi yang diikutin, terutama di Champions League dan juga di Premier League, ini mengakibatkan ya dia sering menjadi sasaran kritikan, ya kan, Marcus Rashford. Ya namanya juga sedang tidak apa ya, tidak bagus, ya pastinya dikritik dong. Kalau musim lalu kan dia lagi bagus banget, ya nggak kritik yang keluar ya kan. Kan itu menurut gue hukum apa ya, hukum alamnya demikian lah. Nah, terkait dengan dia yang disebutkan oleh sumber di Mirror, dressing room kok kayaknya khawatir dia tidak happy ya kan. Menurut gua mungkin ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa kok penampilan dari Marcus Rashford ini nggak bagus. Gua sekali lagi nggak mau mengatakan dia ini egois atau individualis. Gua lebih memilih perkataan, atau kalau gue ya, pendapat gue adalah ya dia sering salah mengambil keputusan. Itu dia, kok kayak insting sepak bolanya itu nggak bagus gitu loh. Apakah memang ada situasi mental atau seperti apa ini? Menurut gue ya ini salah satu yang harus diperbaiki juga oleh Erik ten Hag, yang di musim lalu dikabarkan kalau Erik ten Hag sukses nih membuat Marcus Rashford kembali enjoy bermain sepak bola, ya kan, memiliki perasaan senang, sehingga ya dia pun juga menjadi mesin gol dari Manchester United. Gue inget tuh ada semacam kayak kartun gitu ya, menggambarkan bagaimana Erik ten Hag ini menyiram pohon Marcus Rashford gitu kan, sehingga bisa menjadi buahnya menjadi gol dan segala macam. Dia melindungi Marcus Rashford dari dingin, panas dan lain-lain, sehingga ya intinya Erik ten Hag nih tahu bagaimana harus membangkitkan lah Marcus Rashford musim lalu. Dan menurut gue musim ini nampaknya hal itu harus dilakukan lagi oleh Erik ten Hag gitu loh. Karena hanya mengatakan wah Marcus Rashford egois, individualis gitu saja, menurut gue sih tidak menyelesaikan masalah. Tapi kayaknya kalau dari apa yang ditulis di Mirror ya, nampaknya memang ada harus ada pendekatan yang lebih dalam lagi nih. Nampaknya ada situasi psikis dan mental. Kenapa itu gue nggak tahu, tapi asumsi gue mungkin dua hal ya, yaitu nomor satu adalah bagaimana situasi di Manchester United saat ini secara klub ini kan tidak bagus, sehingga banyak pemain kena sorotan, dan mungkin beberapa pemain termasuk juga Marcus Rashford ini mempengaruhi lah mood bermainnya di atas lapangan. Karena ketika situasi tim itu sering memperoleh kemenangan ya kan, meraih hasil positif, ini kan mood di dressing room, atmosfer akan cenderung juga positif gitu loh. Dan saat ini Manchester United tidak, belum lagi kalau melihat bagaimana situasi internal yang tidak terkait dengan sepak bola di Manchester United. Kabar tentang Anthony, kabar tentang Jadon Sancho ya kan, yang merupakan teman dekat dari Marcus Rashford, juga menurut gua mungkin ini ada pengaruhnya ya di situasi mental, psikis ataupun mood dari Marcus Rashford itu sendiri, sehingga muncullah di
atas lapangan nih, permainan yang tidak maksimal. Kalau gue secara ringan amatiran, ya gue menilai memang Marcus Rashford harus melakukan perbaikan gitu loh. Dia harus mengasah kembali instingnya ya dalam pengambilan keputusan di atas lapangan. Kalau memang dia ada situasi mental psikis yang sedang tidak bagus, ya ini juga tentu saja harus diperbaikin. Dan kalau melihat posisi dari Marcus Rashford di formasi Erik ten Hag di atas lapangan, gua berpikir mungkin dia harus digeser. Gua tidak berpikir atau belum berpikir ya dia harus untuk dicadangkan dulu dan lain-lain. Enggak, gua menilai ya dia masih punya sebenarnya kemampuan kapasitas itu dia punya gitu ya. Hanya saja dengan situasi komposisi Manchester United saat ini mungkin ada yang bisa dirubah gitu loh. Salah satunya adalah posisi di mana gua menilai Marcus Rashford ketika tampil di sisi kanan, dipindah dari sayap kiri ke sayap kanan tuh dia bisa bermain oke ya. Dan ini juga bisa membuka pintu bagi seorang Alejandro Garnacho di kiri. Tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya adalah bagaimana bisa menyeimbangkan sayap serang dari Manchester United di kanan dan juga di kiri, mengingat Anthony masih absen ya kan. Tapi nanti ketika Anthony kembali ya menurut gue ini juga akan menjadi sesuatu tantangan yang berat bagi Marcus Rashford. Di sisi lain Alejandro Garnacho juga menunjukkan penampilan yang semakin bagus. Hanya saja Alejandro Garnacho kalau menurut gue sampai dengan sejauh ini masih belum bisa membuktikan diri kalau dia ini bisa tampil bagus secara konsisten, khususnya ketika dia dimainkan dari menit awal. Nah ini menurut gue salah satu tantangan lah bagi seorang Alejandro Garnacho, sekaligus juga ancaman bagi seorang Marcus Rashford. Ketika Alejandro Garnacho bisa tampil bagus dari menit awal dan ketika penampilan dari Marcus Rashford tidak kunjung membaik ya menurut gue siap-siap saja akan kehilangan tempat dia. Tapi menurut gue ya Marcus Rashford mudah-mudahan ya dia memiliki mental yang kuat juga sehingga dia bisa kembali lagi nih ke performa paling tidak seperti musim lalu. Dan di kabar yang kedua, gue ingin membahas kalau di artikel masih dari Mirror juga mengatakan kalau orang-orang yang dekat dengan Erik ten Hag ini telah mengatakan ya kalau Erik ten Hag ini khawatir dengan mental yang fragile ataupun juga yang rapuh dari beberapa pemain dan bagaimana mereka ini bisa mengatasi situasi yang tidak bagus ya, situasi yang salah katakanlah di atas lapangan. Jadi kalau ada tekanan ya kan dengan ketika permainan ini tidak bisa bagus ataupun juga ada permasalahan di atas lapangan, beberapa pemain ini mentalnya ternyata tidak cukup kuat nih, belum cukup kuat. Dan menurut gua mungkin benar ya karena Erik ten Hag sering sekali menyinggung soal masalah kultur, sering menyinggung tentang masalah bermain sepak bola harus dengan karakter ya kan, ini kan hal-hal yang bersifat mental. Mau sebagus apapun atau sekeren apapun instruksi taktik strategi dari pelatih ya, atau dari manajer, tapi pemain di atas lapangan mentalnya tidak siap, ya menurut gue sulit untuk bisa diimplementasikan dengan maksimal, sehingga ya permainan pun juga tidak seperti yang seperti yang diinginkan oleh sang manajer. Dan menurut gue kalau artikel ini benar sekali lagi ya, makanya Erik ten Hag masih harus berurusan dulu nih dengan hal-hal mental ya kan, hal-hal seperti itu, dimana ya Manchester United sekarang situasinya juga sedang tidak positif ya, dan memang mental yang kuat ini dibutuhkan. Gue ingat ketika di zaman Sir Alex Ferguson juga beberapa kali Manchester United berada dalam periode yang tidak positif, artinya periode yang tidak bagus, tapi bagaimana pemain ini tetap punya mental yang kuat gitu loh, sehingga ya hanya tinggal menunggu waktu saja mereka bisa membalikkan keadaan. Sama seperti saat ini Manchester United dengan rentetan hasil buruk, terakhir tentu saja kalah menghadapi Crystal Palace di kandang sendiri. Gua menilai Manchester United penting untuk meraih kemenangan di laga selanjutnya. Lebih penting menang dulu ya menurut gue di atas bermain bagus dan atraktif. Dan untuk bisa menghasilkan kemenangan di situasi yang tidak bagus ini, mental dari para pemainnya menurut gue harus bagus. Gue menilai Manchester United sebenarnya punya kapasitas ya, artinya mereka punya pemain-pemain senior utamanya yang punya kemampuan untuk mengangkat nih moral, psikis, mental dari pemain-pemain yang lainnya. Sebut saja Casemiro ya kan, lalu di belakang ada Rafael Varane, tentu saja pemain yang malang melintang bersama dengan Real Madrid.
Kapten Bruno Fernandes pun juga demikian menurut gue. Dan inilah saat-saat dimana pemain-pemain senior tadi itu harus memompa menurut gue semangat dan juga psikis dari para rekan-rekannya di dressing room. Tentu saja ini juga salah satu tugas dari Erik ten Hag ya, dan juga diimbangi dengan pendekatan taktikal menurut gue, sehingga Manchester United bisa bangkit nih, karena saat ini sudah bisa dibilang menuju terpuruk ya, karena di papan klasemen pun juga kalau Manchester United tidak segera memperoleh kemenangan-kemenangan, maka gap jaraknya akan semakin jauh dengan zona Eropa, katakanlah demikian. Sesuatu yang tentu saja kita sebagai fans Manchester United tidak inginkan, ya kan. Jadi ya ini cukup menarik, dimana masalah mental psikis juga mulai menyelimuti ya Manchester United, dan ini membuat Erik ten Hag bisa dibilang ya ragu gitu ya, atau memiliki perhatian yang besar ke masalah mental psikis pemain Manchester United di dressing room, khususnya ketika ada tekanan. Ya sekarang ini ya tekanannya sedang cukup besar banget. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan kabar dari Daily Mail tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.